Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa-siswi Min 3 Tangerang Selatan kelas 5 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pak Ilham dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Mengenal sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekkah. Pada saat itu Rasulullah sudah berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya dan terkenal dermawan. Beliau menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah Islam. Bahkan Utsman bin Affan juga membeli sumur milik orang Yahudi, yaitu sumur Ruma. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah kecuali pada saat perang Badar. Karena pada saat itu Utsman bin Affan sedang berada di Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Sahabat Utsman bin Affan memiliki sifat santun dan lemah lembut. Sebagai orang kaya, sahabat Utsman tidak sombong dan justru banyak memberikan hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Inilah sikap dermawan yang lahir dari kelembutan hatinya. Sahabat Utsman terkenal dengan tutur katanya yang santun dan pandai berdiplomasi. Utsman bin Affan adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Utsman menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Sayyidah Ruqayyah. Kemudian pada saat Ruqayyah meninggal, Utsman menikahi dengan putri Rasulullah yang lain, yaitu Sayyidah Ummi Kulthum. Karena menikahi dua putri Nabi, Utsman bin Affan diberi gelar Zunnur Ain, yang artinya yang memiliki dua cahaya. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab akan meninggal dunia, Khalifah menyarankan agar Khalifah berikutnya adalah satu dari 6 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Dan setelah dilakukan pemilihan, akhirnya terpilihlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintah dengan penuh kelembutan dan santun. Beliau adalah khalifah yang paling lama di antara Khulafaur Rasyidin, yaitu menjabat selama 12 tahun. Ada banyak kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik, ekonomi, serta dalam bidang hukum. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah banyak menghadapi peperangan dan juga pertentangan dengan bangsa Romawi, yaitu salah satunya dipimpin oleh Kaisar Konstantin, dan pasukan Islam saat itu dipimpin oleh Abdullah ibnu Abi Sarah, gubernur Mesir. Peperangan ini terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria pada tahun 31 Hijriah, dan perang ini disebut dengan nama Perang Jatis Sawari. Kebijakan Khalifah Utsman yang tidak kalah pentingnya pada saat beliau menjabat sebagai khalifah adalah membukukan mushaf Al-Quran. Mushaf yang kita pegang saat ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani, dan semuanya terdapat 6 buah, dikirimkan ke kota Mekkah, Madinah, Basra, Kufah, dan Syam atau Syria. Mushaf Utsmani menjadi rujukan bacaan bagi setiap kaum muslimin di seluruh dunia.
Nilai-nilai keteladanan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang pertama, beliau adalah pribadi yang rendah hati atau tawadhu. Salah satu contohnya adalah pada saat beliau mengendarai unta dan bertemu dengan paman Nabi, Khalifah Utsman langsung turun dari kendaraannya sampai paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib hilang dari pandangannya. Utsman bin Affan adalah pribadi yang dermawan. Salah satunya adalah menggunakan hartanya untuk perjuangan dakwah Islam. Selanjutnya nilai keteladanan yang lain yaitu pemaaf. Khalifah Utsman bin Affan memberikan teladan untuk menjadi orang yang pemaaf. Keteladanan yang lain yaitu beliau sebagai ahli ibadah. Sesibuk apapun pekerjaan beliau, ibadah kepada Allah tidak pernah ditinggalkannya. Demikian penjelasan singkat tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.